Di tengah hiruk-pikuk pesta ulang tahun Ibu Rian yang megah di rumah besar keluarga di pinggiran Jakarta, Dika tiba-tiba berdiri dengan gelas anggur di tangan yang sedikit gemetar. Aku mencintai Rian bukan sebagai saudara kandung seperti yang kalian anggap selama ini, tapi sebagai pria yang aku cintai dengan segenap jiwa raga, katanya dengan suara tegas namun penuh emosi yang menggema di ruangan. Seluruh meja tamu langsung membekuk. Sendok dan garpu berhenti berdenting, mata semua orang, dari ayah Rian yang biasanya tegas hingga bibi-bibi yang selalu cerewet, tertuju pada mereka berdua dengan ekspresi tak percaya bercampur kaget. Udara pesta yang tadinya hangat dan penuh tawa kini terasa dingin seperti es. Rian sendiri duduk membeku di kursinya, wajahnya memucat, jantungnya berdegup kencang seolah ingin keluar dari dada. Bagaimana bisa Dika melakukan ini sekarang, di depan seluruh keluarga besar yang selama bertahun-tahun menganggap mereka seperti kakak adik kandung? Semua bermula 5 tahun lalu di kampus Universitas Indonesia di Depok. Rian, anak sulung keluarga pengusaha kecil dari Surabaya, baru saja pindah ke Jakarta untuk kuliah arsitektur. Dia pemalu, selalu menunduk saat bertemu orang baru, tapi punya senyum yang membuat orang nyaman. Dika, mahasiswa pendidikan guru dari keluarga gurus di Bandung, duduk di sebelahnya di kelas pertama. Mereka langsung cocok. Kamu mirip adikku yang di kampung, kata Dika sambil tertawa saat pertama kali berkenalan. Rian hanya mengangguk malu-malu. Tak lama, mereka sudah menghabiskan waktu bersama setiap hari, belajar di perpustakaan, makan mie ayam di kantin, bahkan pulang kampung bareng naik kereta ekonomi. Teman-teman kampus mulai bercanda, kalian ini saudara kembar yang terpisah sejak lahir ya. Mirip banget, tingkah laku juga sama. Rian dan Dika hanya tertawa. Mereka memang seperti saudara. Atau begitulah yang mereka pikir saat itu. Tapi perlahan sesuatu berubah. Malam-malam mereka mengobrol sampai subuh di kosan kecil Rian, cerita tentang mimpi, ketakutan, dan tekanan keluarga. Rian selalu merasa berbeda sejak kecil. Di Surabaya, ayahnya sering bilang, laki-laki harus kawin, punya anak, lanjutkan nama keluarga. Dika juga merasakan hal yang sama, meski dia lebih pandai menyembunyikannya. Suatu malam hujan deras di tahun kedua kuliah, saat listrik padam dan mereka duduk berdua di balkon kecil, Dika memegang tangan Rian lebih lama dari biasanya. Aku nggak tahu kenapa, tapi rasanya aman banget sama kamu, bisik Dika. Rian tidak menarik tangannya. Malah hatinya berdegup kencang. Itulah awal dari perasaan yang mereka coba abaikan selama berbulan-bulan. Setelah lulus, mereka memutuskan pindah ke Jakarta bersama. Rian dapat kerja di Irma Arsitektur kecil di Sudirman, Dika mengajar di sekolah menengah swasta di Kemang. Mereka menyewa apartemen satu kamar di Tebet, bilang ke keluarga bahwa kami seperti saudara, hemat biaya. Keluarga Rian senang, bagus, Dika kan sudah seperti anak sendiri. Ibu Dika bahkan mengirim paket makanan khas Bandung setiap bulan untuk 2 anakku. Tak ada yang curiga. Mereka hidup tenang, saling mendukung di kota besar yang keras. Tapi di balik pintu apartemen, pelukan malam hari mulai terasa berbeda. Bukan lagi pelukan saudara. Ciuman pertama terjadi secara tak sengaja saat mereka menonton film Indonesia tentang persahabatan. Tak ada kata-kata, hanya detak jantung yang sama. Namun tekanan mulai datang. Ayah Rian sering telepon, kapan kawin, nak? Umur sudah 28, jangan seperti Dika yang juga belum punya pacar. Rian selalu mengelak, nanti saja, Pak. Kerja dulu. Dika juga menghadapi hal serupa dari keluarganya di Bandung. Kamu kan laki-laki, harus bertanggung jawab, kata ibunya. Setiap kali pulang kampung, mereka harus berpura-pura. Rian pernah hampir menikah dengan sepupu jauh untuk menyenangkan orang tua, tapi Dika menangis diam-diam di kamar mandi. Itu pertama kalinya mereka bertengkar hebat. Kamu mau ninggalin aku? Tanya Dika dengan suara pecah. Rian memeluknya erat. Aku nggak bisa. Kamu segalanya buat aku.
Di pesta itu, semua kenangan itu berputar di kepala Rian seperti ilm cepat. Dika masih berdiri, matanya penuh tekad. Aku capek bohong terus. Kita bukan saudara. Kita saling mencinta. Ruangan masih sunyi. Lalu suara ayah Rian memecah keheningan. Apa maksudmu ini, Dika? Suaranya dingin penuh amarah. Ibu Rian menutup mulut dengan tangan, air mata sudah mengalir. Bibi-bibi mulai berbisik. Rian merasa dunia runtuh. Tapi di dalam hatinya ada sedikit kelegaan yang aneh. Akhirnya rahasia itu terbuka. Ayah Rian bangkit dari kursi, wajahnya merah padam. Kalian berdua sudah gila. Ini pesta keluarga, bukan tempat untuk lelucon sakit, teriaknya sambil menunjuk Dika. Para tamu mulai bergerak gelisah, beberapa berdiri, yang lain menunduk malu. Ibu Rian menangis terseduh, Rian anakku, apa yang kalian lakukan selama ini? Dika tetap berdiri tegak, meski tangannya gemetar. Ini bukan lelucon, Pak. Sudah 5 tahun kami bersama. Kami saling jaga, saling cinta. Kami bukan saudara kandung, kami pasangan. Kata-kata itu seperti bom yang meledak di tengah meja penuh rendang dan sate ayam yang masih mengepul. Rian akhirnya berdiri juga, memegang lengan Dika. Pak, Mama. Kami nggak pernah berniat menyakiti siapapun. Tapi ini kami yang sebenarnya. Suaranya pelan tapi tegas. Di kepalanya, kenangan 5 tahun terakhir berputar lagi. Setelah lulus, hidup di Jakarta bukan selalu mudah. Ada malam di mana Rian pulang larut dari proyek arsitektur, lelah sekali, dan Dika sudah menunggu dengan nasi goreng hangat. Mereka duduk di sofa kecil, berbagi cerita hari itu. Kadang Dika cerita tentang murid-muridnya yang nakal, kadang Rian mengeluh tentang klien yang rewel. Di balik itu semua, ada pelukan yang semakin dalam. Mereka belajar mencintai tanpa kata-kata besar, hanya lewat tindakan kecil. Tapi masyarakat Indonesia tak mudah menerima. Di kantor Rian, ada rekan kerja yang pernah bertanya, kamu sama Dika kok kayak suami istri ya? Rian hanya tertawa gugup. Di sekolah Dika, kepala sekolah pernah memanggilnya karena rumor guru muda dekat dengan pria lain. Dika harus berbohong, dia saudara saya. Tekanan itu membuat mereka semakin dekat, tapi juga semakin takut. Suatu hari, Rian hampir menyerah. Dia bertemu seorang wanita di proyek, anak klien yang baik dan cantik. Ayahnya senang sekali. Ini jodohmu, nak. Rian mencoba pacaran 3 bulan. Dika tahu, tapi diam saja. Malam-malam Dika menangis sendirian di apartemen, merasa dikhianati. Saat Rian akhirnya putus dengan wanita itu dan kembali memeluk Dika sambil minta maaf, mereka berjanji tak akan pernah bohong lagi pada diri sendiri. Sekarang di pesta, janji itu diuji. Bibi Rian yang paling religius bangkit, ini dosa besar. Bagaimana mungkin dua laki-laki astagfirullah? Beberapa sepupu muda hanya diam, mata mereka penuh tanya. Dika menatap Rian, aku nggak mau kita sembunyi lagi. Kita layak bahagia. Rian mengangguk pelan. Mereka berpegangan tangan di depan semua orang. Ayah Rian keluar ruangan sambil membanting pintu. Ibu Rian mendekat, suaranya gemetar, anakku kenapa nggak bilang dari dulu? Malam itu pesta bubar lebih awal. Para tamu pulang dengan bisik-bisik. Rian dan Dika duduk di teras belakang, angin malam Jakarta meniup wajah mereka. Kamu nyesel, tanya Dika. Rian menggeleng. Akhirnya aku bebas. Tapi di dalam hati badai baru saja dimulai. Keesokan harinya, telepon dari Surabaya tak berhenti. Ayah Rian mengancam memutus hubungan. Kamu bukan anakku lagi kalau begini. Ibu Dika dari Bandung juga menangis di telepon, Dika, pulanglah, kita bicara baik-baik. Rian dan Dika tahu ini baru awal dari perjuangan panjang. Mereka kembali ke apartemen kecil di Tebet, memeluk satu sama lain sepanjang malam.
Rian ingat bagaimana dulu mereka hanya sahabat, sekarang segalanya berubah. Tapi perubahan itu meski menyakitkan, terasa benar. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk yang tak berakhir. Di kantor, rekan kerja Rian mulai berbisik. Seorang klien bahkan membatalkan proyek besar karena kabar buruk tentang pribadi Anda. Dika di sekolah mendapat surat peringatan dari kepala sekolah, jaga perilaku Pak. Ini sekolah berbasis agama. Mereka pulang ke apartemen dengan hati berat, tapi saling menguatkan. Kita lawan bersama, kata Dika sambil memasak nasi goreng sederhana. Rian tersenyum lemah. Di dalam hatinya ada krisis identitas yang lama terkubur. Sejak kecil di Surabaya, dia selalu merasa berbeda. Di masjid kampung, Ustadz sering bicara tentang dosa lut. Rian pernah mencoba sholat lebih rajin, berpuasa ekstra, berharap perasaannya hilang. Tapi semakin dia menekan, semakin kuat perasaan itu. Bertemu Dika adalah takdir yang tak terhindarkan. Lasbat ke tahun ketiga kuliah kembali muncul. Mereka pernah pergi ke pantai Parangtritis di Yogyakarta saat libur semester. Malam itu duduk di pasir dingin, Dika bilang, aku takut, Rian. Takut kalau keluarga tahu. Rian memegang tangannya. Aku juga. Tapi kalau sama kamu, aku berani. Itu malam pertama mereka benar-benar mengakui perasaan. Bukan sesuatu yang liar, hanya pelukan panjang dan janji setia. Kembali ke Jakarta, mereka membangun kehidupan kecil. Dika mengajar dengan penuh semangat, Rian merancang gedung-gedung impian. Teman dekat mereka, seperti Andi dan Sinta, tahu rahasia itu dan mendukung diam-diam. Kalian berdua cocok banget, kata Sinta suatu hari. Tapi dukungan itu tak cukup saat keluarga besar tahu. Sekarang setelah pengakuan, keluarga Dika datang ke Jakarta. Ibu Dika menangis di ruang tamu apartemen. Dika, kamu anak satu-satunya. Bagaimana dengan cucu? Bagaimana dengan kampung? Dika memeluk ibunya. Ma, aku tetap anakmu. Cinta ini nggak mengubah itu. Rian duduk di samping, merasa bersalah. Ayah Rian masih tak mau bicara. Telepon-teleponnya hanya ancaman. Di tengah itu semua, Rian mulai meragukan diri sendiri. Apakah aku egois? Tanyanya pada Dika suatu malam. Dika menggeleng. Kamu berani. Itu yang aku cintai dari kamu. Mereka menghabiskan waktu berdua lebih banyak, berjalan di taman kota, makan di warung pinggir jalan seperti dulu. Perlahan, Rian merasa tumbuh. Dia tak lagi takut menjadi dirinya sendiri. Tapi masyarakat tak mudah. Di media sosial, rumor menyebar. Beberapa teman lama unfollow. Satu sepupu bahkan bilang, kalian bikin malu nama keluarga. Rian menangis di pelukan Dika. Kenapa harus sesulit ini? Dika menjawab pelan, karena kita hidup di Indonesia, sayang. Tapi cinta kita lebih kuat dari itu. Mereka mulai mencari komunitas kecil sesama pria yang menghadapi hal serupa, bertemu secara rahasia di kai-kai kecil. Di sana, Rian belajar bahwa dia bukan satu-satunya. Ada cerita-cerita lain tentang pengakuan, tentang kehilangan, tentang penerimaan. Itu memberi harapan. Perlahan Ibu Rian mulai menghubungi lagi. Aku masih sayang kamu, nak. Tapi butuh waktu. Itu langkah kecil, tapi berarti. Rian dan Dika tahu perjalanan masih panjang, tapi mereka tak lagi sendirian. Beberapa bulan berlalu. Kehidupan mulai stabil lagi, meski luka masih terasa. Rian dapat proyek baru di Irma lain, Dika tetap mengajar dengan semangat lebih besar. Mereka pindah ke apartemen sedikit lebih besar di Cilandak, simbol awal baru. Tapi tekanan dari keluarga besar belum hilang sepenuhnya. Ayah Rian akhirnya mau bertemu, tapi hanya dengan Rian saja. Di sebuah warung sate di Jakarta Selatan, ayahnya bilang, aku nggak setuju. Tapi kamu tetap anakku. Kata-kata itu seperti angin segar. Dika juga bertemu ibunya di Bandung.
Kalau kamu bahagia, Mama ikhlas, kata ibunya sambil memeluk. Tapi tidak semua keluarga menerima. Seorang paman dari pihak Rian memutuskan hubungan total, saya nggak mau ada nama seperti ini di keluarga. Itu sakit, tapi Rian belajar menerima. Di tengah itu, persahabatan mereka dengan Andi dan Sinta semakin kuat. Andi, yang juga mengalami perjalanan serupa dulu, memberi nasihat. Kalian sudah berani. Sekarang jaga apa yang kalian punya. Mereka berempat sering makan malam bersama, tertawa seperti dulu. Rian mulai terlibat dalam kegiatan sosial kecil, membantu komunitas LGBTI yang aman di Jakarta, meski masih rendah profil. Dika fokus pada murid-muridnya, mengajarkan toleransi tanpa langsung bicara tentang dirinya. Perlahan mereka tumbuh. Rian tak lagi merasa malu dengan identitasnya. Dia merancang sebuah gedung komunitas seni yang inklusi, simbol harapannya. Dika menulis buku cerita anak tentang persahabatan yang tak biasa, tanpa menyebut langsung tapi penuh pesan cinta. Suatu hari, mereka kembali ke Surabaya untuk Lebaran. Keluarga besar berkumpul lagi meski tegang. Ibu Rian memasak opor ayam awrit Dika. Ayah Rian masih diam tapi tak lagi marah. Malam itu, di teras rumah lama, Rian dan Dika duduk berdua. Dulu kita disangka saudara. Sekarang semua tahu kita lebih dari itu, kata Dika. Rian tersenyum. Dan aku nggak menyesal. Mereka memandang langit Surabaya yang penuh bintang. Perjalanan emosional mereka mengajarkan banyak hal, tentang keberanian, tentang pengorbanan, tentang bahwa cinta sejati butuh perjuangan. Tapi di Indonesia, perjuangan itu tak pernah selesai. Ada hari-hari di mana mereka masih takut, tapi ada hari-hari di mana mereka bangga. Kembali ke Jakarta, kehidupan berjalan. Rian dan Dika mulai merencanakan masa depan kecil mereka, mungkin adopsi nanti, mungkin rumah kecil di pinggiran. Teman-teman baru datang yang menerima mereka apa adanya. Rian merasa dirinya sudah dewasa, bukan lagi pemuda takut yang dulu. Dika juga lebih tenang, lebih yakin. Pengakuan di pesta itu, meski menyakitkan, adalah tik balik. Mereka tak lagi hidup dalam bayang-bayang saudara kandung. Mereka hidup sebagai diri sendiri. Tapi di luar sana, masyarakat masih berbisik. Dan mereka siap menghadapinya. Tahun berganti. Rian dan Dika merayakan ulang tahun hubungan mereka yang ke-6 secara sederhana, hanya berdua di apartemen. Tapi badai kecil datang lagi saat sepupu Dika menikah di Bandung. Mereka diundang, tapi suasana dingin. Beberapa kerabat masih menatap aneh. Dika hampir menyerah, mungkin kita nggak usah datang lagi ke acara keluarga. Rian memegang tangannya. Kita harus hadir. Kita bagian dari keluarga. Di pesta pernikahan itu ada momen di mana seorang sepupu muda bertanya, "Kak, kalian beneran pacaran?" Dika mengangguk. Anak itu tersenyum, "Keren. Aku dukung." Itu seperti sinar kecil di tengah kegelapan. Krisis identitas Rian muncul lagi saat ayahnya sakit. Di rumah sakit, ayahnya memegang tangan Rian. "Nak, aku cuma mau kamu bahagia. Tapi tolong jaga nama keluarga." Rian menangis. Malam itu, dia bicara panjang dengan Dika. "Aku takut kehilangan keluarga." Dika memeluknya. "Kamu nggak akan kehilangan aku." Mereka memutuskan untuk lebih terbuka secara bertahap. Rian mulai posting foto mereka berdua di media sosial, dengan caption sederhana tentang sahabat hidup. Reaksi campur aduk, tapi semakin banyak yang mendukung. Dika mulai bicara dengan murid-murid senior tentang toleransi. Perlahan, lingkaran mereka melebar. Tapi ada pengkhianatan kecil dari seorang teman lama yang menyebarkan cerita lama ke kampung halaman. Rian marah besar. Kenapa orang harus jahat? Dika menenangkan. Itu bagian dari perjuangan. Mereka belajar memakan. Di tengah itu, perjalanan mereka ke Bali bersama Andi dan Sinta menjadi penyembuh.
Di pantai Kuta, mereka berjalan berpegangan tangan tanpa takut. Ini kita yang sebenarnya, kata Rian. Mereka pulang dengan semangat baru. Rian memenangkan penghargaan desain kecil untuk proyek inklusinya. Dika dipromosikan jadi wakil kepala sekolah. Keberhasilan itu terasa lebih manis karena mereka raih bersama. Namun di dalam hati Rian masih ada luka lama. Dia pernah hampir meninggalkan Dika demi kebahagiaan keluarga. Pengorbanan itu hampir menghancurkan mereka. Sekarang dia tahu kebahagiaan sejati tak bisa dikorbankan. Mereka tumbuh bersama, belajar bahwa cinta sesama pria di Indonesia adalah perjuangan harian, tapi juga sumber kekuatan. Keluarga mulai melunak. Ibu Rian bahkan mengirim kue lebaran untuk 2 anakku. Itu kemajuan. Rian dan Dika tahu penerimaan penuh mungkin tak datang segera, tapi mereka tak lagi menunggu. Mereka hidup untuk diri sendiri. Sekarang, 3 tahun setelah pengakuan itu, Rian dan Dika berdiri di balkon apartemen baru mereka di Jakarta Selatan, memandang kota yang sibuk. Mereka sudah pindah ke rumah kecil dengan taman kecil, simbol kehidupan yang mereka bangun sendiri. Keluarga besar mulai datang berkunjung lagi, meski masih ada yang canggung. Ayah Rian bahkan memanggil Dika Lenak sekali waktu. Ibu Dika sering kirim resep masakan. Teman-teman baru dan lama merayakan bersama mereka. Rian kini menjadi arsitek senior, Dika kepala sekolah yang dihormati. Mereka tak lagi disembunyikan. Perjalanan emosional mereka mengajarkan banyak hal. Dari 2 pemuda yang disangka saudara kandung, mereka menjadi 2 pria yang saling melengkapi, dewasa melalui air mata, pengkhianatan kecil, dan pengertian besar. Konflik dengan masyarakat, tekanan agama, dan norma keluarga tak lagi menghancurkan mereka. Malah itu membuat mereka lebih kuat. Rian sering bilang, dulu aku takut menjadi diriku. Sekarang aku bangga. Dika tersenyum dan aku akan selalu di sampingmu. Mereka masih menghadapi bisik-bisik di jalan, tapi tangan mereka saling genggam lebih erat. Di pesta kecil ulang tahun mereka berdua, keluarga dan teman berkumpul. Tak ada lagi kebohongan. Rian berdiri, mengangkat gelas. Terima kasih karena menerima kami apa adanya. Aplaus pelan menggema. Malam itu, mereka berdua duduk di teras, mengingat semuanya, dari pesta yang mengguncang hingga hari-hari tenang sekarang. Cinta mereka bukan lagi rahasia, tapi cerita tentang keberanian dan harapan di Indonesia. Apakah benar bahwa pengakuan cinta sesama pria seperti ini selalu menghancurkan keluarga, atau justru membawa kedamaian dan kebahagiaan sejati bagi mereka yang berani? Benar atau salah?